diserang netizen Indonesia, pundit ESPN Wakman nggak tahan dan akhirnya klarifikasi. Wow, kata itulah kita sematkan untuk salah satu pemain Liga Belanda yang bermain bersama dengan FC Groningen, yang mana sebelumnya dia melontarkan statement, mengeluarkan pernyataan yang kontroversi yang memicu amarah daripada supporter timnas Indonesia. Bukan apa-apa, Wakman ini kemarin itu dengan lantangnya ngomong bahwasanya Indonesia itu nggak layak main di Piala Dunia karena dia nonton pertandingan Bahrain melawan Indonesia dan dia lihat pertandingannya tidak memiliki kualitas. Jadi dia itu agak risih dengan Indonesia meskipun menang, dan dia menilai nggak layak lah meskipun menang Indonesia itu nggak cocok lah main di Piala Dunia. Sikit-sikit jatuh, udah gitu kram, guling-guling, itu nggak layak lah main di Piala Dunia. Dia nyebut kayak gitu, dan dia juga bilang bahwasanya timnas Indonesia itu tidak pantas untuk bermain di Piala Dunia. Nah, dengan kata-kata timnas Indonesia nggak pantas bermain di Piala Dunia, nah inilah yang memancing daripada amarah netizen Indonesia dan langsung menyerbu akunnya, dan nggak tanggung-tanggung akunnya langsung hilang, guys. Wakman ya kan. Apalagi kemarin itu Wakman kan nonton nih pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Setelah nonton itu dia bilang, saya tidak begitu senang saat menonton pertandingan Bahrain dan Indonesia. Saya mendoakan yang terbaik untuk pemain-pemain, dan itu tentu saja impian mereka. Jadi mereka mengejar mimpi mereka, dan jika berhasil itu luar biasa, kata dia, ya kan. Begitu juga dia bilang sebenarnya itu dia nggak setuju dengan tambahnya kuota peserta Piala Dunia yang sebelumnya itu cuma 32, sekarang jadi 48. Jadi dia itu secara nggak langsung bilang Piala Dunia itu udah mulai terdegradasi dari segi kualitas, guys. Jadi menurunlah gengsi prestisius daripada Piala Dunia, karena sekarang makin lama makin banyak yang ikut Piala Dunia, sehingga negara-negara yang belum layak untuk main Piala Dunia bisa ikut gara-gara tambah jumlah kuota pemain kuota timnya, guys. Jadi dia juga bayangkan Indonesia main di Piala Dunia terus nanti jumpa dengan negara Sudan, katanya kan. Aku udah pernah buat video ini sebelumnya kan. Nah, jadi dia udah bayangkan Indonesia jumpa sama Sudan di Piala Dunia. Waduh, bagus aku tinggal aja itu, katanya, karena nggak ada enaknya nontonnya, katanya. Bagus aku kerja atau main sama anaknya. Nah, makin nyelekit kata-kata dia sebenarnya kan. Tapi warga netizen ada yang bilang, kayak mana lagi bang, betul juga yang dia bilang kan. Indonesia memang kalau lihat-lihat sekarang masih belum bisa ke tahap Piala Dunia, kata kita mesti sadar diri, betul juga gitu ya kan. Baru ada juga sebagian netizen bilang, nggak gitu juga lah, kita kan Piala Dunia untuk semua, namanya juga dunia jadi kita punya mimpi untuk main di Piala Dunia, why not, kata dia gitu. Kalau memang kayak ada jalannya dan betul-betul secara legal nggak masalah dong, nggak gitulah ya kan. Jangan cuma gara-gara kalian jago main bola terus kita nggak boleh ikut gitu ya kan. Emang Piala Dunia itu cuma untuk orang-orang Eropa gitu ya kan. Baru ada juga netizen bilang, kalau kayak gitu caranya badminton kok salah ikut orang Eropa, itu cuma nyemak-nyemain aja ya kan, kata dia. Karena yang main pasti yang juara kok nggak Cina, Korea, Jepang kan. Indonesia lah yang sering juara-juara di kejuaraan badminton ya kan. Nah, orang Eropa paling cuma pemanis-pemanis saja. Nah, apakah kita larang mereka untuk main Piala Dunia? Apakah ada statement daripada pundit-pundit badminton tuh bilang, aduh, nggak enak kali nonton orang, misalnya orang ini orang Belanda main badminton gitu, aduh nggak enak kali nonton Belanda jumpa sama Sudan gitu, nonton Belanda main badminton nggak enak gitu. Nggak ada. Kenapa? Kita respect, guys, respect. Nah, jadi gara-gara ucapannya itu tadilah yang bilang Indonesia lawan Sudan di Piala Dunia, aduh nggak banget, bagus aku tinggal, dan juga Indonesia nggak punya kualitas. Makanya lah supporter timnas itu bersatu untuk menyerang Wakman, dan Wakman juga sebenarnya udah nggak tahan dengan serangan-serangan ini, karena bukan apa-apa, dia juga banyak sekali mendapatkan ancaman-ancaman, bahkan yang paling menakutkannya katanya ada ancaman pembunuhan juga, kata dia. Makanya jadi dia cepat-cepat langsung buat klarifikasi biar berita dan masalah ini cepat selesai, kata dia. Belum tahu dia kan the power of netizen Indonesia. Ini makanya ngeri kalau nyenggol-nyenggol Indonesia ini. Bahkan sampai Patrick Kluivert aja kelihatan tuh agak-agak kena mental kan. Makanya waktu udah menang lawan
Bahrain kemarin dia waktu selebrasi sama supporter pun kayak rada malu-malu gitu kan, karena sampai anak Patrick Kluivert pun juga diserbu sama netizen Indonesia. Aduh. Memang di satu sisi ada ininya juga ya, baiknya juga kita buat orang kena mental, musuh khususnya yaitu lawan Bahrain kemarin kan sempat kena mental nggak mau datang ke Indonesia gitu kan. Tapi kalau untuk kayak gini ini terlalu malah jatuhnya jadi kayak kasihan juga kita nengok orang-orang yang salah target kan. Contoh kayak Kevin Dix kemarin di cedera malah jatuh sendiri terplek kok. Pemain Chelsea yang diserang habis-habisan dengan rasisnya kan, itu kan nggak layak juga. Kayak Patrick gagal kemarin di partai pembuka. Rupanya anaknya yang kena caci juga. Kan juga kasihan juga kadang kita ya kan. Tapi kalau untuk Wakman, ini perlu juga kasih pelajaran ya kan. Tapi nggak sampai ada ancaman pembunuhan. Tapi kita tahu rakyat Indonesia, oknum-oknum netizen Indonesia ini biasanya cuma bacot-bacot di sosmed aja. Kalau lo jumpa baik kok, ya kan. Nah, tapi mungkin Wakman nggak tahu culture ini, jadi dia agak shock aja. Makanya dia langsung cepat-cepat klarifikasi, apalagi dapat ada semacam ancaman seperti ini, guys. Jadi dia bilang kayak gini. Sayangnya berita itu muncul sedikit berbeda dari terjemahannya. Jadi dia klarifikasi terjemahannya, aku nggak maksudnya itu nggak kayak gitu loh, kata dia ya kan. Ya, mereka tersinggung padahal bukan itu maksudku, kata dia. Malah aku, kata dia, ya aku mendoakan timnas, katanya. Jadi sebenarnya dia itu malah mendoakan timnas. Memang ada sih kata-katanya, dia bilang sebelumnya itu dia mendoakan semoga aja mereka bisa mengejar mimpi mereka, jika berhasil itu luar biasa. Tapi kan sebelumnya dia mendiskreditkan Indonesia, permainan yang nggak berkualitas, juga nggak pantas, juga waktu main sama Sudan bagus nggak layak, aku tinggal kerjaan aja, aku tinggalkan untuk kerja aja gitu kan. Ya mungkin itu yang memicu daripada kemarahan netizen Indonesia. Tapi ya diakhiri dengan ya kata-kata itu, jika itu memang ya udahlah, semoga aja mereka berhasil gitulah. Memang ada tuh diselip-selipkannya doa gitu kan. Makanya dia bilang malah aku mendoakan timnas. Jadi klarifikasi dia bilang malah aku mendoakan timnas loh bersama dengan Patrick Kluivert. Semoga aja timnas Indonesia dengan Patrick Kluivert ini bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026 ini. Dan Wakman juga ngaku bahwasanya Wakman ini punya hubungan dengan asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert ya, yang mana dia juga punya hubungan dengan Alex Pastor dan juga Denny Lanzat, yang mana kedua ini adalah ya analis juga, apalagi Alex Pastor udah terkenal kali jadi pundit di sana dan dia punya hubungan dekat dengan Wakman ini katanya. Makanya dia berharap juga kedua temannya itu Lanzat dan juga Pastor bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, kata dia. Mereka luar biasa, bilangkan pemain timnas dan juga Alex Pastor dan DKK. Apa yang terjadi di sana, maksudnya apa yang terjadi di stadion itu luar biasa. Semoga ini menghasilkan, kata dia. Dan dia juga senang karena karena Piala Dunia ini untuk khususnya Indonesia ada peran Belanda di situnya, kata dia. Jadi senang Belanda bisa terlibat dalam proses perjuangan timnas ini, guys. Karena kita tahu banyak pelatih kita ini dari Belanda dan juga banyak pemain diaspora kita ini dari Belanda. Jadi dia senang ada ambil andil lah, ada kontribusi lah Belanda itu kepada timnas Indonesia, kata dia kayak gitu, guys. Jadi dia udah klarifikasi bahwasanya apa yang tersebar di sosial media itu bukan seperti apa yang dia inginkan. Kata dia itu malah dia itu pengen mendoakan semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Dan itu ya wajar lah ya, namanya juga kekhilafan mungkin sebelumnya ya. Makanya kan kemarin dia sempat bilang aku nggak mau berdebat tentang ini, kata dia. Ya iya juga gitu kan. Dan kita juga ya menghargai setiap perspektif atau opini daripada setiap orang. Semua orang bebas berpendapat ya, selagi itu masih batasannya sesuai dengan koridornya, why not gitu kan. Tapi yang jelas aku ngakak juga sih nengok Wakman tiba-tiba klarifikasi kayak gitu. Nah ini aku dilansir dari CNN Indonesia ya, dengan judul diancam netizen pengamat Belanda klarifikasi soal timnas Indonesia. Oke guys, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang Wakman yang mana dia akhirnya klarifikasi setelah diserbu sama netizen Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.